Kalau misalnya tiba-tiba nih kalian lihat gitu di atas rumah kalian ada bola api, itu berarti tanda-tanda kalian akan kedatangan Swangi. Kabar rek, selamat datang di channelku Alanco yang akan bawakan cerita tentang kisah-kisah misteri. Cerita misteri apa yang akan dibawakan kali ini? Penasaran kan? Langsung mulai! Nah, kalau sebelumnya kalian belum nonton videoku, aku pernah cerita tentang Lea Bali. Itu agak serem juga sih kalau kalian pengen nonton videonya tuh di sini ya, ada linknya tuh di atas itu. Nah, tapi kali ini dari Bali, aku sekarang mau ke daerah Indonesia Timur. Nah, di Indonesia Timur tuh ada sebuah fenomena mengenai ilmu hitam ya. Jadi apa ya, mencari sebuah kesaktian yang kayak orang tuh pengen mendapatkan sesuatu dengan cara yang sangat negatif gitu. Nah, itu dikenal dengan istilah Swangi. Apa itu sebenarnya Swangi? Nah, di sini Swangi atau Swangi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti burung hantu, juga mengacu kepada kepercayaan lama masyarakat suku Aru ataupun roh jahat yang oleh suku Belu dipercaya selalu mengembara untuk memangsa manusia. Nah, jadi kalau misalnya ngomongin Swangi, Swangi itu meliputi daerah Indonesia Timur. Nah, kalau belum tahu Indonesia Timur itu mana aja, nah jadi cerita mengenai Swangi ini merupakan cerita yang dipercaya oleh orang-orang di Indonesia Timur yang meliputi Provinsi NTT, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku, dan Papua. Jadi kalau misalnya kalian mungkin pernah datang ke sana, itu pasti kalian juga akan mendapatkan cerita-cerita tentang Swangi itu apa gitu. Bahkan waktu itu aku pernah berkunjung ke salah satu kabupaten di Maluku Tenggara Barat, yaitu Kabupaten Somlaki. Mungkin ada teman-teman yang dari sana, mungkin kalian bisa komen di bawah ya. Jadi aku pernah ke sana. Kalau ke sana itu naik dari Jakarta, kemudian ke Ambon, ya, di Makassar dulu, dari Makassar ke Ambon, transit dari Ambon itu naik kayak itu loh, apa, bukan helikopter ya, apa tuh namanya, naik pesawat yang baling-baling gitu loh, yang kalau misalnya kita ada di bawah tuh langsung lihat kayak hutan-hutannya gitu, masih asri banget. Nah, di Kabupaten Somlaki. Dan waktu di sana hati-hati, karena kalau misalnya kita pulang malam itu nanti didatangi oleh Swangi. Nah, semenjak itu aku penasaran, Swangi itu apa sih gitu kan. Jadi ini aku akan cerita ke kalian selengkap-selengkapnya, oke? Nah, kalau menurut ceritanya sendiri, bahwa Swangi itu dikenal sebagai penyihir atau orang yang memiliki kemampuan ilmu hitam. Jadi ternyata penyihir itu nggak cuman ada gitu ya di negeri-negeri dongeng gitu. Ternyata Indonesia juga punya dongeng atau mitos mengenai penyihir. Nah, biasanya itu kan disebut dengan dukun, tapi dari beberapa cerita yang ada, menurut orang-orang yang melihat sosok Swangi, itu sosoknya itu sangat-sangat menakutkan. Dia itu kayak punya mata yang merah dan memiliki gigi-gigi yang tajam gitu. Aku nggak ngebayangin sih gitu, kayak apa seremnya gitu kan. Nah, penganut atau dukun Swangi biasanya hidup di hutan dan terkadang hidup berbaur dengan masyarakat sekitar. Jadi waktu di sana juga memang agak serem juga, karena kan kalau misalnya aku sendiri kan orang Jawa ya, kemudian kan nggak tahu kalau di sana ada budaya atau mungkin ada mitos-mitos yang berkaitan dengan Swangi itu. Akhirnya ya kayak hati-hati kamu nanti ada Swangi gitu kan. Jadi kayak pernah dapat cerita yang menyeramkan tuh temen-temen yang kalau kalian tahu, inget banget, itu ada namanya kayak bukan KKN tapi kayak Indonesia Mengajar ya. Indonesia Mengajar sama SM3T. Jadi teman-teman yang selesai kuliah S1 dan kemudian teman-teman yang apa itu kayak Indonesia Mengajar yang programnya Anies Baswedan zaman dulu itu loh. Tahu kan? Nah, itu kan dia ngajar di daerah terpencil gitu ya, untuk mencerdaskan teman-teman kita yang ada di sana, ya kan? Tapi pada saat di sana itu mereka takut bahwa kalau misalnya perempuan disukai orang sana, itu nanti awas nanti kena santet gitu, atau awas nanti kena Swangi. Apa itu Swangi gitu? Ternyata itu adalah kaitannya dengan ilmu sihir. Ini mungkin
benar atau enggaknya nggak tahu ya. Mungkin teman-teman yang di daerah sana bisa ngasih tahu ini benar apa enggak ya. Karena emang beberapa sumber juga mengatakan ada bahwa informasi mengenai Pulau Suanggi gitu. Mungkin teman-teman nanti bisa ini ya komen ya di bawah, teman-teman terutama dari Indonesia Timur. Nah, masyarakat di Maluku Barat Daya atau MBD menyebut Pulau Maupora sebagai Pulau Suanggi atau Pulau Para Pemuja Iblis. Nama lain dari pulau kecil ini juga sering dijuluki sebagai Pulau Batu Timbul. Mengapa kemudian dinamakan Pulau Batu Timbul? Karena bahasa setempat Watu Palpiali, karena bentuknya itu seperti gugusan batu karang yang muncul di tengah laut. Jadi kita nggak tahu ya apakah itu benar atau tidak gitu, namanya kan mitos atau mistis. Mungkin teman-teman yang tinggal di sana atau tahu informasi tersebut, kalian bisa komen ya. Nah, Pulau Suanggi ini dalam pandangan ilmu mistis adalah sebuah istana yang megah ya. Jadi itu merupakan kerajaan gitu ya, yang terdiri dari 3 bagian. Jadi ada bagian depan yang menjadi tempat persidangan, kemudian di bagian tengah itu adalah tempat raja memimpin persidangan, dan di bagian belakang itu adalah tempat pembantaian dan dapur tempat memasak. Ada suatu kisah di Maluku Utara mengenai Suanggi ya. Jadi aku bacakan nih kisahnya untuk kalian. Di Provinsi Maluku Utara, tepatnya di Tobelo, Kabupaten di Pulau Halmahera, ada seorang arwah perempuan jahat hadir sebagai Suanggi. Rohnya berwujud perempuan cantik, terjadi pada bulan Februari 2004. Suanggi menghantui wilayah Tobelo selama sekitar 2 bulan. Suanggi berwujud wanita cantik yang akan mengincar pria hidung belang. Jadi pria yang hidungnya dua-duanya belang, pasti kalian akan menjadi korbannya gitu. Jadi kalau pria baik-baik seperti saya dan juga pria baik seperti kalian, aman aja kalau kalian pergi ke Indonesia Timur. Bukan begitu? Bener nggak? Oke. Nah, jadi ada satu informasi nih. Informasinya itu ya agak serem sebenarnya, tapi kalau misalnya kita mau nyebutin Suanggi, itu di daerah sana itu kayak pamali gitu loh. Nggak boleh kita langsung nyebutin Suanggi gitu. Sama kayak kita di Jawa nyebutin poci gitu, langsung nyebut poci gitu, nggak boleh, itu kan agak gitulah. Oke, paham ya? Oke Rek, lanjut lagi ya. Berarti tadi kalian yang prianya hidung belang itu patut waspada, karena ternyata si Suanggi ini melancarkan serangannya kepada para pria-pria hidung belang. Berarti sebenarnya menumpas kejahatan ya. Kalau menurutku berarti tugasnya membantu polisi dong, biar para hidung belang ini kapok. Iya nggak? Bener nggak? Kalian setuju nggak? Ya, jadi di sini kalau menurut informasinya, Suanggi akan menyerang dan menghabiskan alat kelaminnya pria hidung belang tersebut. Jadi kehadiran Suanggi ini justru memberikan aroma mistis yang menakutkan bagi masyarakat Tobelo dan beberapa tempat di Maluku Utara. Nah, sekaligus informasi yang ada di sini bahwa masyarakat setempat saat itu enggan untuk keluar rumah, terlebih jika hari sudah larut malam. Jadi kalau misalnya udah maghrib itu udah semua kerukuk masuk ke kamar semua gitu, biar Suangginya nggak masuk, begitu. Tapi kalau kalian nggak belang, hidungnya aman. Kalau tadi kita sudah di Maluku Utara ya. Kalau ini yang versi di Papua, bahwa bagi teman-teman yang tinggal di Papua atau suku-suku asli di sana, Suanggi adalah manusia biasa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu kayak nggak ada bedanya antara aku dan kamu sama yang lain, itu nggak ada bedanya, kayak hidup berdampingan satu sama yang lain gitu loh. Nah, tetapi karena memiliki ilmu yang dapat melukai dan membunuh orang dengan cara yang misterius, kadang-kadang Suanggi juga diminta untuk melakukan sesuatu yang jahat. Jadi kayak bisa request gitu loh. Jadi kalau kita sebutin bisa kayak nyangkat gitulah ya. Agak serem juga ya kalau misalnya tiba-tiba kalian punya teman yang mungkin benci sama kalian, kemudian dia punya praktek ilmu hitam gitu kan, serem juga. Ini juga pengalaman-pengalaman yang beberapa teman sering sharing gitu ya, bahwa kalau di sana itu memang
suasananya mistis gitu ya. Apalagi tambah mungkin penerangannya belum begitu banyak gitu loh. Nah, jadi patut waspada kalau setelah larut malam. Nah, lanjut nih Rek ya. Ketika ada yang memintanya melakukan kejahatan, Suanggi biasanya membunuh korbannya dengan berkelompok ya. Berkelompok, tugas kelompok gitu kayak kuliah gitu loh. Jadi ada pembagian-pembagiannya, oke? Nah, walau kadang-kadang juga melakukannya dengan kemauan sendiri, biasanya ada dua cara Suanggi dalam menghabisi nyawa korbannya. Nah, salah satunya dengan jalan doti-doti. Apa itu doti-doti? Bukan dori-dori-dori, dori cheese crackers. Dori cheese crackers. Dori cheese crackers. Doti-doti semacam ilmu hitam atau santet yang dikirim Suanggi kepada orang-orang yang ingin dibunuhnya. Nah, oke, dikirim ya. Oke. Saat akan mengirimkan santet ini kepada seseorang, biasanya Suanggi akan membaca arah angin terlebih dahulu. Wah, canggih juga ya ternyata ya. Nah, hal ini dilakukan oleh doti-doti itu biasanya sampai ke orang itu bersama angin dan bukan sebaliknya yang akan berbalik kepada Suanggi itu sendiri. Nah, Rek, maksudnya gini. Kalau misalnya kita mau ngirim santet, anginnya lagi ke barat, ya tujuan kita yang mau kita santet ya orang yang di barat. Jadi jangan yang pas anginnya ke timur. Jadi kayak kita ngirim sesuatu kalau salah alamat ya nggak sampai ke tujuannya. Begitu maksudnya. Nah, setelah angin itu datang ke orang yang akan disantet tersebut, Suanggi akan menjentikkan benda-benda yang ingin dimasukkan ke tubuh korbannya dengan cara yang gaib. Nah, biasanya benda-benda santet yang dikirim adalah kayu-kayuan atau dedaun-daunan. Ketika ilmu hitam itu sampai ke korbannya, tubuhnya akan dipenuhi dengan benda-benda asing itu dan merusak tubuh mereka secara perlahan-lahan hingga mereka meninggal. Jadi emang makanya sering banget kan ya, kalau misalnya ada orang yang kena santet, kemudian itu kalau didiagnosa secara medis tuh nggak ada penyakitnya sama sekali. Itulah yang kemudian disebut dengan Suanggi itu tadi. Bagaimana angin tersebut yang sampai ke dalam rumahnya, kemudian masuk ke dalam tubuh orang yang disantet tersebut, merasakan ada sesuatu yang berbeda di dalamnya, itu akan dibawa sampai dia mati. Nah, jadi Rek, kabeh lah pokoknya ya. Sebenarnya kita tuh sebenarnya nggak boleh nyakiti hati orang lain. Aku yakin banget sebenarnya kalau misalnya orang yang pengen nyantet itu karena bisa aja sakit hati. Maka dari itu, kalau misalnya kalian bikin sakit hati orang lain, hati-hati loh Rek. Siapa tahu itu Suanggi. Tiba-tiba nanti palu masuk perutmu kan ya repot Rek. Makanya kita nggak boleh nyakiti orang lain. Nah, ini sebenarnya agak serem banget. Aku mencoba untuk ceritanya dengan hati-hati banget. Mengapa? Karena ternyata ada motivasi untuk membunuh orang yang diinginkan itu oleh Suanggi secara langsung. Nah, jadi si Suanggi ini mengintai terlebih dahulu si korbannya itu kan. Jadi kayak misalnya lagi nonton konser, wah langsung tahu tuh di pojokan sana ada korban yang ingin diintai gitu, atau dia yang ingin jadikan korban gitu kan. Nah, dari situ dia udah mengamati dari jauh gitu kan, dia ngikutin dari belakang. Nah, dari situ kemudian si Suanggi ini tuh kayak ngelemparin batu gitu ya, kayak batunya tuh dilemparin ke dia, tapi batunya itu udah berisi mantra-mantra. Nah, mantra jampi-jampi yang bikin orang itu tuh dilempari batu sekali itu langsung pingsan gitu loh. Nah, tapi setelah ia pingsan tidak begitu didiamkan oleh si Suanggi itu, tapi dipukul, dianiaya, bener-bener ditendang, pokoknya wis disaduk-saduk lah ya kalau kalian tahu. Nah, dari situ kemudian kan sakit ya, karena tahu sendiri kan udah pingsan kan. Nah, setelah itu yang lebih menyeramkan lagi, ternyata ada keinginan si Suanggi ini untuk melihat penderitaan si korban lebih dalam, yaitu korban itu tadi yang udah dipukuli tadi itu diberi kayak telur ya, diberi telur dimasukkan ke dalam mulutnya. Nah, setelah diberi telur itu dia akan sadarkan diri. Nah, tetapi dalam disadarkan diri itu dia itu sudah diberi yang tadi doti-doti itu tadi loh, kayak dikasih angin atau dikasih sesuatu yang gaib ke dalam tubuhnya sesuai keinginan Suanggi. Misalnya kayak paku lah, silet,
atau dedaunan dan macam-macam masuk ke tubuhnya. Nah kan setelah dia sadarkan diri, kemudian dia itu akan sakit-sakitan selama 1 minggu atau mungkin 2 minggu berikutnya. Nah dari situ kemudian yang lebih menyeramkan lagi, ia kan lalu mati ya. Nah setelah ia mati dan ia dikuburkan, itu harus diambil telurnya itu tadi. Aku sebenarnya kayak serem gitu loh menceritakan ini. Tapi kalau misalnya ini bener-bener terjadi, kayak santet yang bener-bener ngeri gitu lah pokoknya. Dan nggak sampai di situ aja, yang lebih menyeramkan lagi itu ternyata setelah meninggal itu ya, korbannya itu kan dikubur ya. Setelah dikubur itu kayak si Suwangi ini belum puas juga gitu loh. Dia tuh kayak tidak pernah terpuaskan gitu lah ya. Bener-bener bikin aku susah untuk menceritakan ini. Setelah dia dikuburkan itu tadi, itu tuh mayatnya itu harus dipotong kepalanya untuk mendapatkan kepuasan. Jadi kepala itu akan dibawa pulang, kemudian di rumah si Suwangi itu akan pesta-pesta, mengadakan acara tari-tarian sama orang-orang di sekitarnya begitu. Jadi semacam kayak kepuasan tersendiri karena telah berhasil mendapatkan korban itu. Ngeri banget gitu. Coba teman-teman yang dari Indonesia Timur, teman-teman dari NTT, Maluku, Papua bisa menceritakan ya, apakah mungkin kalian punya cerita yang sama gitu. Karena aku sendiri aja dari sini jauh gitu ya, itu ngerasa kayak serem gitu, ngerasa kayak gimana ya, jadi kayak insecure gitu untuk ini main gitu di sana gitu mungkin. Nah, kalau kalian pengen tahu ciri-ciri Suwangi itu seperti apa, ini aku udah kumpulkan data-datanya. Mungkin teman-teman yang lebih paham, teman-teman yang Indonesia Timur bisa nanti nambahin ya. Nah, informasi mengenai ciri-ciri Suwangi itu, Suwangi biasanya melakukan aksinya itu di malam hari ya. Salah satu ciri kedatangannya bisa terlihat seperti bola api yang melayang-layang di atas rumah sang korban. Jadi kalau misalnya tiba-tiba nih kalian lihat gitu di atas rumah kalian ada bola api, itu berarti tanda-tanda kalian akan kedatangan Suwangi. Tapi kalian cek lagi, apakah adik kalian lagi nyumet kembang api apa enggak ya? Siapa tahu mungkin adik kan lagi nyumet kembang api ya kan? Jadi itu bukan Suwangi, tapi adik kalian tabok aja, jangan main kembang api malam-malam. Tapi kalau ngomongin kembang api nggak malam-malam terus kapan gitu ya? Siang-siang gitu. Ya nggak, intinya jangan di atas rumah, depan rumah aja gitu lah. Kalau di atasnya nanti dikira Suwangi ya. Oke? Nah, tapi itu tuh tidak hanya bola api saja. Jadi bola apinya itu bisa berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Jadi bisa aja menjadi genderuwo, bisa menjadi kuntilanak, atau mungkin bisa menjadi sosok-sosok yang lain. Maksudnya di sini adalah aku pun pernah kayak ngelihat gitu ya, di atap gitu, sosok yang menyeramkan itu gitu. Tapi karena aku lihatnya rame-rame jadi nggak takut gitu kan. Tapi sebenarnya ya penasaran juga, apakah dia mungkin pengen lihat kita atau dia ada tujuan tertentu. Biasanya kan kalau orang-orang pendatang itu kan kayak pengen dilihat gitu kan, pengen ada orang baru gitu, mungkin dia pengen kayak kenalan gitu aja, mungkin aja. Kalau udah kenalan ya udah, yang penting kita tetap sopan di suatu tempat yang baru ya kan, datang tetap nggak ngelakuin hal-hal yang aneh. Misalnya kalian juga jangan kencing sembarangan, kalian jangan berbuat aneh-aneh atau berkata kotor di lingkungan itu. Aku rasa pasti aman-aman aja. Kan tujuan santet kayak gitu kan biasanya kayak sakit hati, atau mungkin bisa jadi kamu melakukan sesuatu kesalahan tapi kamu nggak menyadari dan nggak minta maaf. Itu yang paling fatal. Nah, ini informasi lainnya, Di Halmahera, Suwangi diceritakan sering muncul pada malam hari juga, tetapi berbentuk yang berbeda. Ini lebih seram karena dia itu punya kepala dan bersayap, serta dia itu dapat terbang mencari mangsanya. Suwangi juga dikenal di daerah ini dengan ritual yang mistik gitu ya, yakni seperti harus menari di tengah bulan purnama. Jadi kalau kalian lihat orang-orang menari di bulan purnama, ingatkan, kamu pasti bukan Suwangi kan? Atau kamu lagi latihan buat acara 17-an. Jadi kalau malam-malam pas bulan purnama, jangan latihan. Nanti kalian dikira Suwangi, apalagi kalau kalian latihannya di daerah Indonesia Timur itu tadi. Waspadalah ya.
Nah, kalau misalnya secara umum sebenarnya Suwangi itu bisa bekerja atau its work gitu karena ada suatu mantra. Nah, mantra inilah yang mengubah menjadi sebuah bayangan ke rumah korban. Nah, setelah itu dalam beberapa hari, kondisi korban akan sakit secara tidak wajar dan tidak mampu dideteksi oleh ilmu medis. Jadi makanya tadi aku udah cerita, banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang terjadi ketika seorang dokter tidak bisa mendiagnosa apa sebenarnya penyakit orang-orang yang menderita aneh-aneh gitu loh. Dibilang sakit perut ternyata pas diperiksa aman-aman aja. Dibilang aman-aman aja ternyata pas muntah keluar paku. Nah itu kan hal-hal mistis yang sebenarnya di luar nalar kita. Ada informasi yang mungkin perlu diluruskan atau mungkin ditambahkan oleh teman-teman ya. Mungkin aku salah, aku jadi mohon maaf. Katanya nih, mitos lain menyebutkan bahwa Suwangi hanya bisa memakan daging orang-orang Papua karena rasanya lebih nikmat dari daging orang-orang suku lainnya. Jadi kan Indonesia Timur kan banyak ya, tadi seperti aku sebutkan. Jadi mitos ini benar apa enggak sih? Mungkin teman-teman bisa komen di bawah ya. Tapi memang ada beberapa ciri-ciri yang mungkin ini hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang berilmu saja. Nggak sembarangan orang bisa melihat. Nah, kalau misalnya orang sembarangan melihat, ya jadi langsung curiga dong. Bisa jadi gagal dong tujuan dari Suwangi untuk menyantet orang lain itu. Nah, di sini hanya ada mitos untuk mengetahui keberadaan Suwangi ketika berbaur bersama masyarakat. Salah satu mitos itu mengatakan bahwa ketika kamu mencium bau khas binatang kuskus di sekitarmu, sebaiknya kamu masuk ke rumah dan berlindung. Karena konon bau kuskus menandakan Suwangi berada tidak jauh darimu. Bau kuskus gak sekarang? Gak kan? Aman berarti. Nah, mitos lainnya itu sering banget, ini mungkin terjadi gak cuma pada diri kita atau mungkin di tempat lain juga. Jadi jika kita pertama kali lihat orang atau ketemu sama orang, tiba-tiba kita, bulu kuduk kita tuh merinding gitu, serem gitu. Atau mungkin tiba-tiba kayak, kok lewat jalan tertentu kok agak serem gitu kan. Kalian juga ngerasa gitu gak kadang? Ternyata itu tanda-tandanya jika kita ketemu sama Suwangi. Nah, ini juga ada fakta lainnya nih ya. Di sini, Suwangi juga memiliki ciri khas berupa tato. Nah, tato itu biasanya menunjukkan berapa banyak korban yang sudah dibunuhnya. Semakin banyak korbannya, semakin penuh tato tersebut. Tapi kalau misalnya kalian pergi ke terminal dan lihat bapak-bapak yang bertato, kalian pasti tanyakan dulu, Bapak Suwangi bukan gitu ya. Karena mungkin beda tempat, beda makna gitu kan ya. Kalau di daerah Indonesia Timur banyak tato kemudian dianggap Suwangi, tapi kalau mungkin di daerah terminal Jakarta mungkin ya, Kampung Rambutan, itu belum tentu dianggap Suwangi. Nah, tetapi mungkin teman-teman bisa klarifikasi, teman-teman dari Indonesia Timur semuanya bisa kasih tahu kalau mungkin aja informasi mengenai yang bertato tadi itu nggak benar atau mungkin benar juga gitu ya. Teman-teman bisa komen di bawah ya. Tapi kalau menurutku pribadi ya kadang kan tato itu kan bisa dinilai sebagai seni atau mungkin tanda cinta juga. Banyak orang yang juga bertato, tato mungkin atas nama Tuhan ya kan, atas nama anaknya atau apa gitu. Jadi mungkin ya nggak sembarangan kemudian kalau tiba-tiba kita lihat orang bertato, wah itu pasti Suwangi, wah itu pasti Suwangi. Itu nggak relevan sih. Nah, itu rek tadi cerita tentang Suwangi ya. Memang versinya banyak banget. Versinya tidak hanya 1, 2, atau 3, banyak banget. Karena kan mungkin di daerah NTT beda, Halmahera beda, Maluku, Ambon sama di Papua beda-beda. Tapi aku udah sedikit membahas mengenai Suwangi itu apa. Mungkin teman-teman yang dari Indonesia Timur bisa cerita versi-versi yang lain. Aku sangat tunggu banget cerita-cerita kalian ya. Oke, jadi ada hal yang perlu kita garis bawahi mengenai cerita Suwangi.
Jadi kalau misalnya kita melakukan hal-hal keburukan, pasti akan mendapatkan keburukan pula. Tapi jika kita melakukan hal kebaikan, pasti juga akan mendapatkan kebaikan. Maksudnya di sini adalah kita perlu menjaga lisan kita. Kita perlu untuk menjaga agar orang lain tidak sakit hati dengan kita. Nah, selain itu, kita juga harus menghargai perbedaan pandangan antara satu dengan orang lain. Seperti tadi, mungkin versinya A lebih benar atau versinya B lebih benar. Jadi itulah yang sebenarnya perlu kita garis bawahi mengenai masalah atau kisah mengenai Swangi ini. Jadi kita perlu menggarisbawahi bahwa Swangi ini itu tidak bisa kemudian kita anggap remeh begitu aja. Pasti ada kesalahan di balik mengapa kemudian orang melakukan santet terhadap orang lain. Begitu ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang udah nonton video ini sampai akhir ya. Terima kasih pokoknya, aku nunggu banget nih. Mungkin kalian punya ide atau saran lain yang kalian bisa kirimkan ke email aku ya. Nanti aku bacakan, mungkin aku akan angkat menjadi videoku selanjutnya. Oke? Nah, buat teman-teman yang mungkin udah nonton dan suka sama channel ini, kalian bisa subscribe untuk mendukung channel ini supaya minggu depan kita bisa ketemu lagi untuk ngobrolin dan juga cerita-cerita misteri lainnya. Oke? Matur nuwun teman-temanku semuanya, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye! Kita itu harus pertama jadi ketawa. Rek, aku pengen cerita ya. Pas aku bikin video ini, kejadian itu banyak yang aneh-aneh. Kayak aku ketawa-ketawa terus, kayak satu take tadi itu ada satu take yang sampai mungkin 30 menit lebih. Itu aku ketawa-ketawa terus. Iya. Itu agak aneh banget sih ya. Jadi ya udahlah, gitu aja. Aku tetap akan bikin video buat kalian. Semoga kita semua aman, damai, sentosa, dan juga selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang paling penting adalah berdoa, Rek. Jangan lupa berdoa untuk melakukan segala kegiatan.